Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan ada pengambilan nilai keterampilan, ya. Nanti Steady akan mempraktekkan dan sedikit menjelaskan bagaimana cara melakukan, ya, untuk pengambilan video ataupun gerakan keterampilan ataupun nilai keterampilan kita untuk minggu depan, ya. Jadi sebelumnya Steady ada sedikit ketinggalan, ya, membahas tentang di nomor lari jarak pendek, ya. Di nomor lari jarak pendek yang diperlombakan itu, ya, yang pertama ada 100 meter, ya, yang kedua 200 meter, dan yang ketiga ada 400 meter, ya. Lalu ada lagi yang namanya menggunakan tim ataupun yang bisa disebut dengan nama estafet, ya. Lari estafet itu ada dua. Yang pertama 4 kali 100 meter estafet, dan yang kedua ada namanya 4 kali 400 meter estafet, ya. Dalam nomor estafet ini ada dua cara menerima tongkat. Yang pertama itu adalah visual, dan yang kedua itu adalah non visual, ya. Yang untuk visual biasa digunakan untuk lari estafet 4 kali 400 meter, sedangkan yang non visual biasa digunakan untuk 4 kali 100 meter estafet, ya. Lalu ada lagi namanya lari 100 meter gawang, itu untuk putri. Lalu sedangkan untuk putra adalah 110 meter gawang, ya, itu yang 100 dan 110. Lalu ada namanya lagi 400 meter gawang, ya. 400 meter gawang sama putra putri, hanya ukuran tinggi daripada gawang tersebut yang membedakannya, ya. Jadi itu sedikit daripada nomor lari jarak pendek. Lalu kita masuk kepada nomor tolak peluru, ya. Tolak peluru saya juga ada belum sampaikan. Dalam tolak peluru ada 3 teknik yang digunakan, ya. Ada 3 teknik yang digunakan pada saat melakukan tolak peluru. Yang pertama adalah teknik ortodok, ya. Lalu yang kedua ada namanya teknik O'Brien, ya, atau membelakangi. Lalu yang ketiga adalah teknik rotasi. Oke. Jadi untuk pengambilan nilai keterampilan, ya, silakan dipilih 3 daripada teknik tolak peluru tersebut. Oke, Steady akan jelaskan bagaimana cara melakukan setiap teknik berikut, dan juga akan menampilkan video bagaimana cara melakukan teknik daripada 3 teknik tolak peluru tersebut. Oke. Sekarang Steady akan menjelaskan bagaimana cara melakukan teknik daripada ortodok, ya. Untuk sikap awal, oke, pada tolak peluru gaya menyamping, arah sasaran dengan menggunakan bahu kiri dengan menghadap ke samping arah sasaran yang dituju. Jadi kita sebelum melakukan tolakan, kita posisi badan kita itu mengarah daripada arah tolakan, ya, menyamping daripada arah tolakan. Oke, namanya saja ortodok, ya. Lalu posisi kedua kaki dibuka sehingga selebar bahu, ya, dibuka selebar bahu. Lalu tangan kanan memegang peluru serta menempelkannya di antara tulang rahang, ya. Jadi ditempelkan di antara tulang rahang yaitu leher. Oke. Lalu masuk kita pada gerakan tolakan, ya. Gerakan tolakan yang pertama sebaiknya lakukan gerakan tolakan dengan gerak pendahuluan dengan menggunakan kaki kiri, ya, menggunakan kaki kiri, lalu gerak pendahuluan dilakukan dengan kaki kiri yang diayunkan lurus di samping kiri dengan bersamaan dengan menjingkrangkan kaki kanan,
ya, atau mendorong dengan kaki kanan, ya. Ada seperti gerakan step. Oke, gerakan kaki serendah-rendahnya dengan segaris arah tolakan dengan mendarat dengan kaki kanan melebihi terlebih dahulu, ya. Mendarat pada saat kita melakukan step, ya, kaki kanan yang terlebih dahulu pada saat kita melakukan tolakan. Setelah itu baru diblok dengan kaki kiri, ya. Lalu sikap akhir, kaki kanan dengan langkah pendek dan kaki kiri diayunkan ke belakang, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dengan tangan. Tolakan mengarah ke depan atas dengan kondisi badannya rileks. Jadi pada saat kita melakukan tolakan, itu tolakan tersebut tidak boleh datar. Kalau datar, otomatis pada saat kita melakukan tolakan, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Jadi pada saat kita melakukan tolakan, yaitu ke atas, ya, dan jauh. Tetapi ke atasnya kurang lebih 45 derajat. Jangan sampai 90. Kalau 90 derajat, otomatis tolakan tersebut tidak akan jauh, ya, hanya tinggi saja yang dapat. Oke, itu untuk gaya ortodok. Lalu masuk kepada gaya O'Brien. Kita masuk kepada gaya O'Brien. Jadi langsung saja bagaimana cara melakukan teknik gaya O'Brien tersebut. Yang pertama, letakkan peluru di bagian antara leher, ya, sama seperti gaya ortodok tadi, tepatnya dekat dagu, ya, dekat di sini. Peluru dipegang pada bagian pangkal jari. Jadi pangkal jari itu di sini, ya, tapi bukan pangkal telapak tangan, tapi pangkal jari. Di bawah, sedikit di bawah pada jari, ya. Ini di atas ini. Ini berarti termasuk daripada pangkal jari. Lalu siku mengarah keluar hingga membentuk sudut 45 derajat. Oke, mengarah keluar, ya, 45 derajat. Berdiri membelakangi sektor pendaratan, ya. Berdiri membelakangi sektor karena O'Brien itu membelakangi daripada sektor arah kita tolakan. Ya, contoh misalnya saya akan melakukan tolakan mengarah belakang. Berarti posisi saya adalah mengarah ke depan. Ya, itu gaya O'Brien. Lalu tumpuan tubuh terletak pada kaki kanan dengan lutut menekuk sekitar 75 derajat. Tekukan ini membuat tubuh seperti meluncur ketika melontarkan peluru. Jadi kita nanti akan melakukan satu step, ya, ke belakang, lalu badan diputar dan melakukan tolakan ke arah belakang. Oke, lebih jelasnya nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara melakukannya. Lalu sekarang kita masuk kepada teknik rotasi. Oke, sekarang kita masuk kepada teknik rotasi. Untuk awalan posisi tubuh sama seperti gaya slide, gaya glide, ya. Rotasi ini seperti dia melakukan gerakan memutar, ya, memutar daripada arah tolakan, ya, menghadap ke belakang, tetap menghadap badannya tetap menghadap ke belakang, ya, menghadap belakang arah tolakan kita, ya. Oke, tangan kanan memegang peluru dengan menempelkan di leher kanan, ya, bagi yang menggunakan tangan kanan. Badan dalam posisi tegak dan kepala miring. Jadi posisi seperti ini agar peluru tersebut tidak jatuh, ya, karena kita melakukan putaran. Oke, sejajarkan kedua kaki, ya, jadikan kaki kiri sebagai tumpuan supaya kaki kanan bisa diayun menuju tangan, diayun sampai kepada garis tengah, ya, tengah lingkaran. Kaki kanan menuju area tengah lingkaran dengan tetap membelakangi area pendaratan dan sudah bersiap menjadi poros. Sebelum kaki kanan menampak tengah lapangan, kaki kiri yang sebelumnya menjadi poros diangkat dan diayunkan dengan gerakan melingkar sehingga pada akhir putaran tubuh kaki kananlah yang menjadi poros, ya. Jadi poros itu adalah satu titik tumpu, ya, yang menjadi putaran pada saat kita melakukan putaran. Oke, setelah kaki kiri menapak, tubuh menghadapkan ke sektor pendaratan bersamaan dengan tangan sebelah kanan, melakukan tolakan ke arah depan dengan kekuatan penuh, ya. Lalu setelah peluru terlempar ke
kemungkinan besar tubuh masih akan berputar karena energi yang dilepaskan membentuk garis putaran tubuh. Jadi pada saat kita terakhir melakukan tolakan, ya itu otomatis badan kita juga masih bakal ikut berputar. Dan pada saat itulah ya kondisi sulit yang perlu kita pertahankan, yaitu namanya blok. Ya, blok jangan sampai keluar daripada sektor area putaran kita. Kalau sedikit saja kita keluar daripada sektor putaran kita, itu dinyatakan tolakan kita tersebut tidak sah. Oke, ya. Jadi sedikit sekian saya bahas tentang bagaimana cara melakukan 3 teknik daripada tolak peluru, teknik ortodok, O'Brien, dan rotasi. Dan silahkan anak-anakku semua ya pilih salah satu teknik berikut, ya pilih salah satu teknik tersebut dari 3 tersebut, lakukan dan setelah itu jelaskan bagaimana cara melakukan gerakan tersebut. Oke, terima kasih, silakan kerjakan dengan baik. Sebelum melakukan teknik tolak peluru, yang lebih perhatikan adalah bagaimana cara memegang peluru tersebut. Yang pertama adalah peganglah peluru tersebut di ujung daripada telapak tangan dan juga ruas-ruas jari kita. Lalu tempelkan peluru tersebut di leher. Lalu kita masuk kepada teknik yang kedua, yaitu gaya ortodok. Ya, gaya ortodok sama seperti gaya standing, ya, yaitu menyamping daripada arah gerakan. Perbedaannya yaitu ortodok menggunakan awalan, sedangkan standing tanpa menggunakan awalan. Ya, ini adalah contoh melakukan untuk gerakan daripada ortodok. Sekarang kita masuk ke gerakan yang ketiga, yaitu gerakan O'Brien. O'Brien gerakannya adalah membelakangi daripada arah tolakan kita. Ya, sama seperti gaya ortodok, juga melakukan awalan pada saat kita melakukan teknik. Oke, sekarang kita masuk kepada nomor keempat. Teknik yang keempat yaitu teknik rotasi. Teknik rotasi ini yaitu memutar daripada arah gerakan, dari arah tolakan.